Ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa terulang. Sekali kita luput takbiratul ihram pertama imam, ibu dan bapak sekali masbuk aja. Satu rakaat misalnya. Banyak orang anggap remeh nih, dianggap biasa biasa aja bagi dia. Padahal sebenarnya tidak bisa diperbaikin itu. Nggak bisa diperbaikin. Artinya kalau tadi duhur kita masbuk satu rakaat, sudah tercatat di buku amal kita bahwa si fulan atau si fulana ini dia masbuk satu rakaat. Nggak bisa diperbaikin selamanya. Kalau dosa, kita buat nih 10 tahun pun buat dosa. Tobat di tahun ke-11 masih bisa dimaafkan. Tapi amal soleh itu nggak bisa. Ini nanti yang membedakan derajat seseorang di surga. Saya juga sudah ingatkan ya, kita harus renungi baik-baik setiap selesai menyebutkan surga, Allah subhanahu wa ta'ala menambah dengan kata-kata khalidina fiha. Artinya kekal selamanya di dalam tempat itu. Dari satu sisi kita gembira, karena masuk surga kita akan kekal, kepemilikannya abadi. Di dunia ini kan kita pemilikan sementara. Misalnya sertifikat tanah, rumah, BPKB, kendaraan ini, apa saja kepemilikan atas nama kita pun sementara. Karena kalau kita meninggal jadi warisan. Kalau di surga itu abadi. Sekali kita milikin istana itu, perhiasan itu, istana itu semuanya akan selamanya khalidina fiha. Satu sisi itu menggembirakan, tapi sisi lain ini harus kita sentuh secara keimanan. Makna khalidina fiha juga yang perlu difahami adalah ibu dan bapak tidak bisa pindah, nggak bisa di-upgrade. Misal klasternya A sampai Z, beda-beda fasilitasnya. A, B, C, D, Z yang paling bagus. Ibu dan bapak sekali masuk surga misalnya dapat klaster D, misal. Karena amal kita cuma sampai di situ, ya. Karena banyak yang kita lalaikan. Misalnya tadi masbuk, saulat, zikir pagi petang terbengkalai, nggak pernah baca Quran, nggak pernah majelis ilmu, semua sudahlah sunnah gitu-gitu, nggak mau, cuman sunnah ditinggalkan. Dia cuma dapat D. Di sini sekali masuk khalidina fiha, kekal. Dia pindah ke E aja nggak bisa. Kekalnya di situ. Masalahnya ini, dan penyesalan terjadi nanti di situ, di akhirat. Oh, coba dulu saya sholat duha 4 rakaat ya, saya dapat misalnya H, kompleks yang H gitu ya. Dan itu pasti sudah beda banget fasilitasnya. Beda banget. Karena ada penjelasan dalam beberapa asar, derajat-derajat di surga Bapak Ibu sekalian jaraknya itu bukan satu kayak kita bayangkan klaster A ke B itu hanya beda luas ruangan. Tapi dia bedanya antara langit sama bumi. Jaraknya jauh, sampai kata Nabi SAW waktu beliau keluar di malam hari di kota Madinah, kebetulan langit lagi gemerlapan dengan bintang-bintang. Beliau mengatakan, sungguh nanti kalian akan lihat dari istana kalian, derajat-derajat di surga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Jaraknya jauh sekali. Kita hanya bisa lihat, oh itu istana ya. Tapi kita nggak tahu apa di dalamnya. Jaraknya jauh, dan di situ lebih bagus, lebih istimewa, lebih leks gitu ya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Sehingga jaraknya antara istana kami sama mereka itu jauh sekali. Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Saya sudah pernah bilang, satu hari aja kita bisa bedain derajat kita sama teman kita di sebelah. Misal teman kita sholat selalu on time, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Kita sholatnya cuma yang wajib saja. Anggap kita on time juga, tapi kita tidak sholat qobliyah dan ba'diyah misalnya. Udah cukup membedakan derajat kita di surga. Udah cukup. Mungkin hari itu dia sedekah, kita nggak sedekah. Mungkin hari itu dia majelis ilmu, kita tidak. Mungkin hari itu dia bakti sama orang tua, kita tidak. Banyak amal-amal yang bisa membuat perbedaan derajat di surga nanti. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ini kepekaan secara keimanan ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit atau perhitungan dengan satu kebaikan. Jangan anggap remeh. Selama depan mata eksekusi langsung. Ya. Selama ada peluangnya jangan disia-siakan. Karena memang nggak ada waktu. Nggak ada waktu buat kita. Membuang-buang waktu untuk menyanyiakan tidak beramal soleh itu kerugian, penyesalan hari kiamat. Orang mukmin yang cerdas, dia selalu sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lagi. Terus begitu. Tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain. Setiap ibu dan bapak merasa ada waktu lowong, cari kesibukan apa ini supaya nambah lagi tambahan amal kita. Mumpung ajal belum datang. Karena waktu terbatas, ya.